Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fedrika Matilda Sembiring dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, kelas 2A dengan NPM 20106310501115, izin menyampaikan biografi singkat dan juga karya dari salah satu tokoh matematikawan terkemuka untuk memenuhi tugas kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Matematikawan ulung dan Kristen yang setia, Leonhard Euler, merupakan salah seorang pakar matematikawan terkemuka. Jumlah mutu dan sumbangannya sangat mengagumkan. Dia diakui sebagai ahli matematika yang paling banyak karya tulisnya. Karyanya banyak mencakup bidang matematika. Karyanya memberikan efek keterpaduan karena dia menyatukan hasil-hasil penelitian matematika yang belum lengkap dan terpisah-pisah menjadi satu susunan yang logis. Banyak dari karyanya yang sampai saat ini masih digunakan, hampir tanpa perubahan dari apa yang dihasilkannya kira-kira 300 tahun lampau. Leonhard Euler lahir di Basel, Swiss pada 15 April tahun 1707. Beliau dibesarkan dalam lingkungan yang religius. Ayahnya adalah Paul Euler yang merupakan seorang pastor dan ibunya adalah Margrit Brucker yang merupakan anak dari seorang pastor juga. Leonhard memiliki dua adik perempuan, yaitu Anna Maria dan Maria Magdalena. Di tahun berikutnya setelah Leonhard dilahirkan, keluarganya pindah ke sebuah perdesaan di Riechen karena ayahnya, yaitu Paul Euler, diangkat menjadi pendeta gereja Calvinis di pedesaan tersebut. Ketika masih anak-anak, Leonhard diajari matematika oleh ayahnya. Dia sangat pintar dalam segala bidang termasuk di dalamnya matematika. Meskipun Paul Euler menginginkan anaknya mengikuti jejaknya menjadi pendeta Calvinis, dia tetap mengizinkan Leonhard untuk belajar matematika sampai kelak dia cukup tua untuk belajar menjadi pendeta. Leonhard juga mempelajari fisika, astronomi, kedokteran, dan bahasa-bahasa timur. Selanjutnya adalah mengenai kepandaian Leonhard. Pada usianya yang ke-13 tahun, Leonhard diterima di Universitas Basel dan memperoleh gelar Master of Philosophy pada usia yang ke-16 tahun. Tesisnya tentang membandingkan antara filosofi Newton dan Descartes. Pada usia Leonhard yang berumur 16 tahun, ayahnya memutuskan untuk sudah tiba waktunya Leonhard berhenti belajar matematika dan ilmu alam, dan mulai mengabdi sebagai pendeta. Namun, kemampuan matematika Leonhard yang luar biasa ini diketahui oleh salah seorang profesor matematika yang bernama Johannes Bernoulli, dan merupakan seorang teman dari ayahnya Leonhard, yaitu Paul Euler. Bernoulli berhasil meyakinkan ayah Leonhard bahwa Allah telah mengaruniakan kemampuan yang luar biasa kepada Leonhard dalam bidang matematika. Hasilnya, Leonhard diperbolehkan untuk terus belajar matematika dan mencapai gelar sarjana pada usia 17 tahun di tahun 1724. Setelah kelulusannya, Leonhard mengajukan lamaran untuk menjadi dosen fisika di Universitas Basel. Namun karena dianggap masih terlalu muda, akhirnya permintaan Leonhard untuk menjadi dosen ditolak. Pada tahun 1727, di usianya yang ke-20 tahun, Leonhard mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Paris Academy Prize Problem untuk mencari teknik terbaik dalam menempatkan tiang-tiang di kapal. Ia memenangkan tempat kedua dan tempat yang pertama dimenangkan oleh Pierre Bouguerat yang akhirnya disebut sebagai Bapak Arsitek Angkatan Laut. Leonhard berpartisipasi setiap tahunnya dalam kompetisi tersebut, dan seumur hidupnya ia telah memenangkan sebanyak 12 kali. Selanjutnya adalah mengenai Saint Petersburg. Leonhard pindah ke Saint Petersburg pada tanggal 17 Mei tahun 1727. Sebelumnya, kedua anak Johannes Bernoulli yang bernama Daniel Bernoulli dan Nicolaus Bernoulli
yang merupakan teman dari Leonhard, tengah bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan Imperial Rusia di Saint Petersburg. Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 1726, Nikolaus meninggal dunia akibat apendisitis yang telah menjangkitnya selama 1 tahun di Rusia. Dan pada saat Daniel harus mengganti posisi saudaranya di divisi matematika atau fisika, beliau menyarankan salah satu bagian yang kosong di bidang fisiologi diisi oleh temannya, yaitu Leonhard Euler. Pada November tahun 1726, Leonhard menerima tawaran itu dengan senang hati. Dan kemudian pada tahun 1731, Leonhard segera naik pangkat menjadi profesor fisika. 2 tahun kemudian, Daniel Bernoulli yang sudah tidak betah dengan adanya pembatasan dan permusuhan yang dia dapati di Saint Petersburg akhirnya pergi menuju Basel. Dan kemudian, Leonhard menggantikannya sebagai kepala Departemen Matematika. Selanjutnya mengenai pernikahan Leonhard. Pada tanggal 7 Januari tahun 1734, Leonhard menikahi Katharina Giselle, putri dari George Giselle, yang merupakan artis ternama dan pelukis Akademi Gimnasium. Pasangan tersebut membeli rumah di dekat Sungai Neva. Selama masa perkawinannya yang panjang dan penuh dengan bahagia itu, mereka dikaruniai 13 anak. Namun hanya 5 anak yang berhasil hidup melampaui masa kanak-kanak sampai dewasa. Leonhard sangat menyayangi anak-anaknya. Ia sering bekerja sambil memangku anaknya yang masih bayi dengan dikelilingi dengan anak-anaknya yang lain. Selanjutnya mengenai Berlin. Selama Leonhard di Rusia, raja yang memerintah berganti hingga berkali-kali. Dan setiap pergantian pemerintahan membawa tuntutan politis baru bagi orang-orang seperti Leonhard yang pekerjaannya dibiayai oleh raja. Dan hal ini menyulitkan Leonhard, sehingga pada tanggal 19 Juni tahun 1741, Leonhard memutuskan untuk meninggalkan gejolak politik di Rusia, Saint Petersburg, dan kemudian beliau menerima tawaran dari Frederick Agung, merupakan penguasa Prusia, bekas negara bagian Jerman, untuk bekerja di Berlin Academy of Science. Leonhard tinggal di Berlin selama 25 tahun. Dia sangat produktif tetapi tidak selalu bahagia. Kenapa? Karena Frederick menuntut agar orang-orang yang pekerjaannya dibiayai oleh raja harus menjadi temannya bersenang-senang. Namun karena kepercayaan dan juga gaya hidup Leonhard, yaitu Kristiani dan sederhana, beliau sangat canggung dengan kehidupan istana yang penuh dengan hura-hura dan dangkal itu. Sehingga ia pun lebih memilih untuk bekerja dan menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga. Selanjutnya mengenai penyakit mata. Pada tahun 1766, Leonhard kembali ke Saint Petersburg. Namun kehidupannya selanjutnya penuh dengan tragedi. Di tahun 1735, mata kanannya buta. Dan kemudian di tahun 1767, beliau menyadari bahwa mata kirinya juga hampir buta. Operasi katarak yang dilakukan pada mata kirinya berhasil, tetapi kemudian terkena infeksi dan secara perlahan-lahan menjadi buta. Leonhard menerima kebutaannya dengan tegar. Tidak diragukan lagi, imannya yang teguh membantunya menghadapi malapetaka itu. Leonhard tidak membiarkan tragedi besar itu mengalahkan dirinya. Ia tetap berusaha dan mampu membuat banyak kalkulasi rumit di dalam benaknya. Tidak di atas kertas, beliau menuliskan rumusnya dengan kapur di atas batu tulis besar, dan kemudian mendiktekan penjelasannya kepada salah seorang putranya. Dengan teknik demikian, hasil kerjanya semakin bertambah. Leonhard dianggap sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa. Leonhard ada hampir pada semua aspek matematika, geometri ke kalkulus, trigonometri, aljabar, teori bilangan, optik, astronomi, kartografi, mekanik, ukuran dan berat,
bahkan pada teori musik. Selanjutnya mengenai beberapa karya Leonhardt dalam bidang matematika. Salah satu karya Leonhardt dalam bidang matematika adalah kalkulus. Kalkulus dikembangkan secara serentak oleh ilmuwan Inggris, yaitu Sir Isaac Newton, dan pakar matematika Jerman, yaitu Gottfried Leibniz. Leonhardt tidak puas hanya menggunakan kalkulus. Beliau banyak menghabiskan waktunya untuk memperluas kalkulus diferensial dan integral, hingga ilmu tersebut mencapai bentuk modern seperti sekarang. Kalkulus diferensial pertama kali digagas oleh Leonhardt, dan gagasannya ini dimuat dalam 3 karya monumental mengenai kalkulus yang diterbitkan pada tahun 1748, 1755, dan 1768 sampai 1770. Banyak dari buah pikirannya ini masih digunakan sampai sekarang. Bahkan ada yang menyandang namanya, seperti persamaan diferensial yang dikenal sebagai persamaan Euler, ditemukan pada tahun 1744, teorema Euler yang mengenai fungsi homogen dan variabel Euler. Leonhardt dikenal sebagai pioneer dalam penggunaan notasi matematika. Contohnya seperti fx yang menandakan fungsi f diterapkan pada argumen x, simbol sigma untuk penjumlahan, I untuk melambangkan unit imajiner atau bilangan hayal seperti untuk akar min 1, E sebagai bilangan pokok logaritma natural yang dikenal sebagai bilangan Euler, fungsi trigonometri seperti sinus kosinus, tangan kotangan, sekan kosekan, simbol pi sebagai rasio antara keliling lingkaran dengan diameternya, dan penggunaan huruf A, B, C kecil sebagai sisi dalam segitiga, dan penggunaan huruf A, B, C besar sebagai sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi itu. Selanjutnya mengenai kematian Leonhardt. Di tahun 1776, istri Leonhardt yaitu Katharina Giselle meninggal dunia, dan Leonhardt wafat di Saint Petersburg pada tanggal 18 September tahun 1783. Sepanjang hidupnya, Leonhardt memegang teguh iman Kristianinya dan mempraktekannya kepada orang-orang di sekitarnya. Leonhardt melayani Tuhan dengan memakai kemampuan matematika yang dikaruniakannya kepadanya. Sekian penjelasan saya mengenai biografi singkat dan juga karya dari salah satu tokoh matematikawan terkemuka, yaitu Leonhard Euler. Maaf jika terdapat salah kata, serta pengucapan baik yang disengaja maupun tidak. Sekian saya akhiri, terima kasih, stay healthy semua.